Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Santriwan dan santriwati peserta pesantren Ramadan tingkat SMP dan MTS sekota Padang. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tetap di rumah, walaupun demikian yang namanya ibadah tetap harus kita laksanakan, begitu juga dengan pesantren Ramadan tetap kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, Ananda semua akan bersama dengan Ustadz Febrianto, guru SMP Islam Terpadu Budi Mulia, dalam materi akhlak dalam bergaul. Di materi kita, akhlak dalam bergaul. Selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu akhlak. Akhlak adalah perangai, budi pekerti, tabiat, tingkah laku, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi perilaku yang melekat pada diri kita. Kalau menurut istilah, akhlak itu adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang memunculkan perbuatan yang datang secara tiba-tiba, tanpa dipikirkan. Nah, itulah yang akhlak. Kemudian, selanjutnya akhlak itu terbagi kepada dua. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak karimah juga ada. Akhlakul karimah juga ada orang yang menyebutnya. Apa saja itu? Ada bisa bersyukur, ada bersabar, ikhlas, amanah, jujur, adil, tawaduk, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Contohnya tergesa-gesa, ria, dengki, takabur, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan lain-lain. Kemudian, akhlak yang kita harapkan pada pribadi seorang muslim adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mahmudah. Bagaimana cara membentuknya dalam diri kita? Apa yang harus kita miliki? Yang pertama yang harus kita miliki adalah ilmu yang baik. Ya, maka tuntutlah ilmu. Yang kedua adalah ibadah. Jadi perbaiki ibadah. Dengan ibadah kita yang baik, insya Allah akan melahirkan akhlak yang baik juga. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Ya. Kenapa begitu penting? Apa alasannya? Yang pertama, akhlak adalah faktor penentu derajat seorang muslim. Yang kedua, akhlak merupakan buah dari ibadah. Yang ketiga, keluhuran akhlak amat berat timbangannya di akhirat kelak. Bahkan akhlak lebih utama daripada ibadah. Seperti kisah seorang perempuan. Dia memiliki air cadangan untuk beribadah. Kemudian tetangganya kehabisan air, minta air kepada dia. Dia menolak karena untuk beribadah nanti. Ternyata perempuan ini masuk neraka. Kenapa? Ya, karena kikir terhadap tetangganya. Jadi kita juga harus cerdas. Intinya. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak dianggap orang itu beriman. Lalu beliau SAW ditanya oleh para sahabat, siapa yang anda maksudkan wahai utusan Allah? Maka kata Nabi SAW, yaitu tetangga yang tidak aman dari gangguan-gangguannya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
Tentu kalimat wa'iqah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah menitikberatkan bahwasanya semua perbuatan jahat, perkataan yang tidak baik, baik itu menipu, mengganggu, menggunjing, apa saja, semua itu masuk dalam sabda Nabi SAW ini. Artinya mengganggu keimanannya gara-gara mengganggu hubungan dengan atau merusak hubungan dengan tetangganya. Kemudian selanjutnya, semakin baik akhlak suatu masyarakat, maka kualitas masyarakat itu juga semakin baik. Itulah pembahasan tentang akhlak. Kemudian yang kedua, pembahasan kita adalah pergaulan. Apa itu pergaulan? Asal katanya adalah gaul. Jadi gaul. Apa itu? Pergaulan itu adalah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Tanpa bergaul dengan orang lain, maka kita tidak bisa menjalin silaturahmi, tidak bisa berteman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah etika dalam bergaul tersebut. Bagaimana etika dalam bergaul? Kita hidup ini menjalin dua hubungan. Yang pertama hubungan vertikal. Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, hubungan horizontal, yaitu hubungan kita sesama muslim. Nah, inilah hubungan kita sesama muslim, inilah yang harus kita bentuk dengan pergaulan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah begitulah pentingnya kita menjalin hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, ada 3 hal penting yang harus kita terapkan. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Yang ketiga, ta'awun atau saling menolong. Selanjutnya, tata cara bergaul dalam Islam. Nah, jadi bagaimana dengan siapa kita bergaul, bagaimana tata caranya, itu semua sudah diatur dalam Islam. Yang pertama, kita bergaul dengan orang tua kita. Bergaul dengan orang tua dan guru. Ini pembahasannya khusus ini. Jadi Ustaz tidak panjang-panjang di sini. Yang kedua, bergaul dengan orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang lebih tua ini memang umurnya yang lebih tua atau pikiran, wawasannya yang lebih luas daripada kita. Dan yang ketiga, memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada kita, seperti pemimpin-pemimpin kita. Nah, jadi kalau mereka berkata harus kita dengarkan, harus kita hormati, kita ikuti apa ajakannya kalau ajakannya itu baik. Kalau seandainya dia salah, maka wajib pula bagi kita untuk menegurnya. Kemudian selanjutnya bergaul dengan yang lebih muda. Jadi kalau yang lebih muda, yang lebih kecil daripada kita harus kita sayangi. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghira walam ya'rif haqqan kabira." Yang artinya, bukanlah termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak memahami hak-hak orang yang lebih besar. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian selanjutnya bergaul dengan teman sebaya. Berarti orang yang sebaya dengan kita, yang seusia. Bergaul dengan orang yang seusia kita kadang-kadang menimbulkan problema. Nah, seperti kadang-kadang kita dizolimi, kadang-kadang kita tersakiti. Namun hal itu kita harus kita terima dan kita selesaikan dengan cara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan sesama mukmin serta dia bersabar terhadap ujian dalam gangguan itu,
mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak tahan uji. Jadi kita bergaul dengan orang lain, kita mendapatkan masalah dan kita bersabar terhadap masalah itu. Nah, itu kita derajatnya lebih tinggi. Artinya mendapatkan pahala gitu kalau kita bisa menyelesaikan masalah. Itu maksudnya. Selanjutnya, dalam bergaul sesama sebaya, teman sebaya kita, kadang-kadang juga terjadi perselisihan. Maka perselisihan itu yang ditoleransi dalam Islam hanya 3 hari. Jadi setelah 3 hari, wajib bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita. Dan yang terbaik di antara orang yang bermusuhan itu adalah orang yang pertama kali menegur dan mengucapkan salam kepada lawannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran, juga As-Sunnah, telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman, dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian bergaul dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis, yang pertama kita harus menjaga pandangan, apalagi bulan Ramadan, jaga pandangan. Yang kedua, tidak bersentuhan kulit. Ya, jangan hindari bersentuhan kulit, bersalaman. Hindari berdua-duaan. Nah, dan yang terpenting bagi anak-anak Ustaz, hindari pacaran. Nah, inilah bergaul dengan lawan jenis. Kemudian kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat. Ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan, perlu kita camkan,
Itu tidak setiap kondisi. Karena berkhalwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Itu nggak boleh. Atau tempat terbuka tapi nggak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya nggak boleh gitu loh. Karena nggak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhalwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhalwat dengan seorang wanita fi Sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya Sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan. Kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhalwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada beramai-ramai, itu nggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan, terus apa? Ya campur baur lah, kusut kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhda'na bil qaul. Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya, dan tidak perlu curhat-curhatan, kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingetin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus saya bilang, kenapa anda BBM akhwat ingetin sholat tahajud, teman sekamar anda nggak pernah anda bangunin? Kan anda tidur sama teman sekamar, kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar anda, kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa, ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang kan buka puasa, nggak perlu diingetin lagi. Jadi wallahu ta'ala, ini fitnah. Kemudian selanjutnya, dalam bergaul itu yang harus kita kembangkan adalah rasa tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang satu bagian menguatkan bagian yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh, saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Inilah yang harus kita kembangkan dalam bergaul sesama muslim. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun kesimpulannya adalah akhlak yang baik dalam bergaul di dalam masyarakat sangat penting bagi kita untuk menjaga dan keutuhan persaudaraan sesama muslim maupun sebangsa dan setanah air. Jadi mari kita jalin hubungan sesama kita jalin ukhuwah Islamiyah dengan pergaulan yang baik, dengan mengikuti tata krama dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian dari Ustadz. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.